Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang penyakit futur. Apa itu futur? Futur berasal dari bahasa Arab fatara yafturu, futur. Arti bahasanya tenang, reda, lemas, lesu, mungkin juga bisa diartikan jenuh. Jadi penyakit futur itu penyakit jenuh. Menurut istilah, yang dimaksud dengan futur adalah daun, penyakit yumkinu ayusiba ba'dul amilin, penyakit yang mungkin saja bisa menimpa kepada sebagian aktivis, sebagian pegiat sosial, pegiat dakwah, pegiat usaha, pegiat organisasi. Balqat yusibu bil fi'l, bahkan juga menimpa mereka dalam pekerjaan, dalam perbuatan. Adnahu, orang yang terkena penyakit futur ini seringan-ringannya al-kasalu, malas. Orangnya jadi malas-malasan. Awit tarahi, suka menunda-nunda. Jadi kalau ada pekerjaan itu suka menunda-nunda. Ketika diberi kewajiban, suka menunda-nunda. Awit tabatu'i, atau ketika mengerjakan itu lamban sekali. Nah, kalau kita sudah masuk kategori itu, berarti kita sedang terkena penyakit futur. Wa'alahu, dan separah-parahnya ketika orang terkena penyakit futur, al-inqita'u, putus dari kegiatan yang selama ini rajin dilakukan. Putus al-sukun, tenang, berhenti dari selama ini sudah istiqomah. Jadi istiqomahnya hilang. Ba'dan nasyati daib wal harakatil mustamirrati, setelah selama ini giat dan rutin dilakukan. Jadi para jamaah, penyakit ini bisa menimpa pada siapapun. Kalau tidak hati-hati, ya, maka kita pun bisa terkena. Tiba-tiba malas, tidak sholat malam malas, tidak ngaji malas. Jadi tiba-tiba terkena jenuh, rasa bagaimana begitu. Jadi secara umum saya bacakan maknanya. Futur adalah penyakit hati yang menimpa pada sebagian orang yang giat beramal, seringan-ringannya menjadi malas, lamban dan lesu, separah-parah menjadi putus, berhenti, tidak giat lagi, tidak beramal lagi, yang sebelumnya rajin, giat dan tekun beramal. Intinya futur adalah kondisi malas atau mengendurnya semangat untuk beribadah atau menjalankan ajaran agama. Setiap orang terkadang mengalami pasang surut dalam mengamalkan agama ini. Ada kalanya rajin banget,
namun suatu saat bisa timbul rasa malas, jenuh, tak bersemangat. Nah, kita pernah dengar ya, ungkapan wa annal iman yazidu wa yanqus. Iman itu suatu saat bisa meningkat, naik, ya, tapi pada kesempatan lain bisa menjadi menurun iman itu. Nah, untuk mengetahui apakah iman kita sedang baik-baik saja atau bahkan meningkat, bisa dilihat dari zahirnya. Apakah kita masih tertarik datang ke masjid? Apakah kita masih merasa ringan diajak sholat berjamaah? Apakah kita masih merasa bergairah untuk diajak sholat malam? Nah, itu berarti ada peningkatan iman. Tapi kalau sudah kemudian gak sih kan berarti kan menunda-nunda atau bahkan kena lambat tadi. Itu sudah mulai terkena penyakit futur. Hati-hati untuk peringatan kita semua. Ada dua hadis yang boleh kita kaitkan dengan masalah penyakit futur ini. Hadis pertama terkait dengan seorang sahabat Nabi yang bernama waktu lebih dikenal di sini bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Orang ini diceritakan pada masa Nabi itu sangat mungkin kalau kita boleh mengatakan keterlaluan. Semangat ibadahnya itu keterlaluan. Kok ada istilah gitu ya? Semangat ibadah kok keterlaluan. Bayangkan coba ini. Setiap malam dia tidak pernah tidur, tapi untuk sholat tahajud. Bisa kita bayangkan kalau kita sholat isya sampai jam 8, tidak tidur sampai subuh, untuk sholat malam terus. Setiap hari, pagi, siang, sore digunakan untuk puasa. Ini termasuk keterlaluan. Sebenarnya baik, tapi keterlaluan. Menjadi tidak manusiawi. Tapi ada orang seperti ini. Pernah ada maksudnya. Ketika Nabi diberitahu ada sahabatnya seperti ini, apa kata Nabi? Ini jawaban Nabi. Aku ini, bahkan di hadis lain, aku ini orang paling baik di antara kalian. An atqakum. Suatu ketika Nabi sombong. Penting sombong suatu ketika itu. Sombong dalam pengertian menunjukkan dirinya yang paling baik. An atqakum, aku paling takwa di antara kalian. Tapi aku ini kalau malam ada tidurnya, ada sholat tahajudnya. Hari-hari kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang tidak puasa. Jadi tidak setiap hari puasa. Tidak semalam suntuk untuk sholat. Ada tidurnya, ada sholatnya. Itu aku, kata Nabi. Siapa yang mengikuti jejakku seperti itu termasuk golonganku. Yang enggak mau, tidak termasuk umatku. Dianggap keterlaluan tadi itu. Kita bisa bayangkan kalau seseorang semalam suntuk hanya untuk sholat. Apa jadinya orang ini? Tentu akan, untuk ukuran umum ya, akan kepayahan. Akibatnya siangnya, apalagi dipakai puasa, tidak bisa berkegiatan secara normal. Itu kira-kira maksud Nabi. Mengapa Nabi mengatakan yang tidak mengikuti jejakku bukan umatku, tapi yang perhatikan yang aku ajarkan ini, itulah umatku, golonganku. Nah kemudian Nabi membuat pernyataan ini yang terkait dengan penyakit futur itu. Innalikulli amalin syirratan. Sesungguhnya tiap-tiap perbuatan, tiap amal itu ada masa semangatnya. Syirrah, masa semangat. Thumma fatratan. Kemudian ada masa fatrah. Di sini dimaksud adalah masa jenuh, masa malas, masa tidak bersemangat.
Faman kanat fatratu ila bid'atin, barang siapa pada saat masa jenuh tadi kemudian kepelosok ke arah bid'ah, faqad dhalla, maka orang itu benar-benar telah tersesat. Wa man kanat fatratu ila sunnatin, dan barang siapa ketika masa jenuh itu dia masih dalam koridor sunnah, faqad ihtada, dia telah mendapatkan petunjuk. Kira-kira apa contohnya ya masa jenuh kok kemudian ke arah bid'ah, tapi ada juga yang masih sunnah. Kira-kira begini, karena nggak dikasih contoh di hadis itu, jadi kita ngasih contoh. Ketika orang lagi masa jenuh, lagi tidak semangat, itu mudah sekali digoda oleh setan, mudah sekali dibelokkan oleh setan. Ini kaitannya dengan tadi yang semangat beribadah tadi itu. Mungkin suatu ketika ada orang, mudah-mudahan bukan kita, yang berpendapat, yang berperasaan, aku ini loh, setiap malam wis tak gawe tahajud, Senin Kamis bahkan tengah bulan tuh wis tak gawe poso, rina wengi tak isi ibadah maca Quran yang tapi nasibku kok cek koyo ngene sih. Nah, juga kok masih kayak begini. Orang semacam ini udah mulai kendur, nggak semangat. Nah, orang sudah terkena futur pada saat itu sebenarnya. Nah, orang ini mudah sekali digoda setan. Bisa jadi melalui internet dia baca judi online yang menjanjikan pokoknya kamu kalau ikut ini akan dapat kemenangan yang dahsyat. Lalu dia ikut judi online di internet itu. Ini termasuk bid'ah. Atau juga dapat bisikan teman, ya sampai pengen gampang urip sampai kono iku lho di bawah gunung Kawi. Ono pesugihan, pengen sugih kon-kon, misalnya kayak begitu. Tertarik dia. Itu namanya ketika masa fatrah mudah sekali dibelokkan ke arah bid'ah. Bid'ah itu yang tidak diajarkan oleh agama. Nah, termasuk tadi kemaksiatan, dosa. Maka faqad dhalla, orang semacam ini tersesat. Tapi kalau ada orang pada masa jenuh tadi itu, nggak semangat tadi itu, masih pada jalur sunnah. Jadi dia itu dilihat dari aspek kuantitas ibadahnya menurun, tapi nggak sampai menyimpang. Jadi kalau misalnya dia Senin Kamis ketika dia udah nggak bisa puasa Senin Kamis lagi, nggak semangat. Yang biasanya tahajud setiap malam dan tinggal semalam sepekan, itu kan hanya menurun saja. Itu masih koridor sunnah dalam pengertian tidak berbelok kepada bid'ah. Orang itu masih dalam petunjuk Allah. Jadi hanya pahalanya berkurang begitu aja. Beda dengan tadi, dia berbelok menyeleweng sehingga dikatakan Nabi faqad dhalla, dia benar-benar telah tersesat. Kemudian para jamaah ada hadis yang kedua. Nah, orang ini selain yang namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat ini ketika Nabi masih hidup tergolong anak muda. Ya. Jadi ketika Nabi udah usia 50-60 tahun itu, yang bernama Abdullah bin As ini masih muda. Tapi semangat ibadahnya luar biasa. Ada orang berbuat baik, bagaimana dia langsung ingin niru. Nabi mengatakan begini, ingin mengamalkan. Sampai suatu ketika orang ini baru saja menikah dengan wanita Quraisy, baru menikah pemuda ini. Nah, setelah menikah, saking semangatnya beribadah, setiap malam itu dia tidak mendekati istrinya. Istrinya dibiarkan tidur sendiri, dia
terus beribadah, sholat malam. Semalam suntuk, sholat terus. Mirip dengan tadi. Pagi siangnya juga begitu, puasa terus. Satu lagi tambahan amal, apa itu? Ingin baca Quran setiap hari khatam. Ini kan luar biasa ya. Mungkin bahasa yang tidak enak itu terlalu orang ini. Nah, baiknya orang ini, sahabat ini adalah suatu saat dia merasa apa benar ya yang saya lakukan seperti ini, begitu. Lalu tanya pada Nabi, ya Rasul. Nah, ini baiknya orang itu kalau suka bertanya itu, ya Rasul, fikam aqra'ul Quran. Kalau masalah tahajud tadi sama puasa, Nabi sudah beritahu melalui sahabat yang tadi. Khusus Quran, dia bertanya, ya Rasul, fikam aqra'ul Quran. Sebaiknya berapa lama orang itu menghatamkan Quran yang 30 juz itu? Saat itu Nabi menjawab, fi syahrin, 1 bulan 1 kali khatam. Dari jawaban ini para jamaah, idealnya kita itu bisa menghatamkan Quran 1 kali dalam 1 bulan. Tapi sahabat ini gak terima, ya Rasul, kelamaan 1 bulan baru khatam. Saya masih bisa kuat dari itu. Nah, di hadis yang lain mengatakan ya sudah 2 pekan sekali khatam. Masih terlalu lama ya Rasul. Ya sudah 1 pekan seminggu sekali khatam. Masih kelamaan ya Rasul. Bayangkan 1 pekan atau 7 hari khatam 1 kali dianggap masih kelamaan. Maksud beliau itu, si sahabat ini ingin dapat restu dari Nabi setiap hari khatam. Dan Nabi mengatakan, awas, untuk menghatamkan Quran jangan kurang dari 3 hari. Artinya kalau setiap hari Nabi tidak berhitung. Tapi kalau kurang dari 3 hari nggak bisa merasakan atau bahkan memahami yang dibacanya itu. Begitulah pesan Nabi kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Kasusnya mirip dengan tadi. Kalau yang tadi itu masalah sholat tahajud sebelum suntuk dan setiap hari puasa. Nah yang kedua ini, di samping yang 2 itu juga baca Quran maunya setiap hari khatam. Nah tentu Nabi punya pandangan yang sangat-sangat manusiawi. Jadi Nabi tahu betul bagaimana kalau orang itu setiap hari menghatamkan Quran. Lalu hidupnya dipakai apa selain itu? Ya kan? Bisa khatam 1 hari itu 30 juz bisa. Tapi terus yang lain bagaimana? Kehidupan sehari dengan keluarga bagaimana? Di masyarakat bagaimana? Sehingga tidak menjadi manusia normal. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nah, kecuali kalau orang itu pas dalam keadaan di penjara begitu, itu baru mungkin. Kan gak ada pekerjaan lain di penjara itu. Itulah yang pernah dialami Pak Hamka yang saya ceritakan dulu. Pak Hamka ketika itu tahun 64 menjelang Gestapo itu, beliau ditangkap polisi kemudian dipenjarakan tanpa pengadilan. Tentu saja Pak Hamka stres, berontak, bahkan dalam tulisan itu hampir-hampir ingin bunuh diri. Coba bayangkan orang sekelas beliau itu ada pikiran begitu. Sedikit kena futur. Tapi kemudian beliau segera mendapatkan ilham, hidayah dari Allah. Dengan cara apa? Tiba-tiba dia ingin mengambil Al-Quran. Pas ada Al-Quran ya, mungkin dibawa dia. Kemudian dibacalah Al-Quran itu. Nah, untuk membunuh sepi, untuk membunuh rasa sepi di penjara itu digunakan baca Quran. Dan terus berjam-jam baca Quran.
5 hari pertama, ini cerita Pak Hamka sendiri dalam kitab tafsirnya itu. 5 hari pertama beliau mengkhatamkan Quran 3 kali. Nah, ini juga jangan disamakan dengan kehidupan normal. Beliau pasti tidak normal, pas di penjara, sehingga tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan kecuali itu, membaca Quran, beribadah, dan seterusnya. Dan nasib Pak Hamka waktu itu memang di satu sisi boleh dikatakan tragis. Hari-hari itu dakwahnya luar biasa, mengajar di mana-mana, tausiah di mana-mana. Tiba-tiba dikurung dalam penjara. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira perasaan. Akhirnya Allah ngasih hidayah yang lain lagi untuk kemudian menulis tafsir Al-Quran. Sehingga di penjara yang akhirnya menghabiskan waktu 2 tahun 4 bulan. Jadi masuk itu Januari 64, keluar bulan Mei tahun 66, 2 tahun 4 bulan. Nah, yang menarik dalam catatan saya, beliau ini ditulis sendiri, diceritakan sendiri. Beliau ini cerita kepada masyarakat, kepada umat, bukan untuk pamer ya, untuk memberitahu bahwa situasi kayak begini bisa dimanfaatkan kayak apa gitu. Beliau mengkhatamkan Quran dalam 2 tahun 4 bulan itu lebih dari 150 kali khatam Quran. Luar biasa. Bukan hanya khatam Quran, juga berhasil menulis tafsir yang 30 juz itu. Sebelum masuk penjara udah selesai 2 juz. Jadi masih 2 juz itu ditulis 2 tahun. Jadi 1 tahun 1 juz, 1 tahun 1 juz. Begitu masuk penjara 2 tahun 28 juz selesai. Nah, dengan demikian maka beliau lenyap dari penyakit futur yang tadi hampir merasuk ke dalam dirinya, digunakan baca Quran tadi. Nah, ini para jamaah, Nabi kemudian menyatakan dalam sabdanya mirip dengan tadi, inna likulli amri syarratan. Ini disampaikan kepada Abdullah bin Abdul Aziz tadi, setiap amal itu ada masa semangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan pada masa-masa semangat itu suatu saat muncul juga kejenuhan. Faman kanat fatu ila sunnati, barang siapa pada saat masa jenuhnya, masa futurnya itu masih dalam qadar sunnahku, faqad aflaha, dia beruntung. Kalau tadi istilahnya dapat petunjuk. Wa man kanat fatu ila dzalik, barang siapa ketika masa futur itu keluar dari sunnahku, faqad halaka, maka dia binasa. Hadis riwayat Ahmad. Nah, para jamaah, dengan demikian futur adalah satu penyakit hati yang bisa datang dan menyerang siapa saja, termasuk para ahli ibadah, para dai, para mujahid, para penuntut ilmu, orang yang ngaji seperti kita ini. Suatu ketika muncul futur itu, wis presek gak ngaji aku. Tiba-tiba malas, ikut ngaji itu malas. Itu berarti sedang kena futur. Nah, di sini ada keterangan orang yang terkena futur itu ada 3 keadaan. Yang pertama, yang paling parah adalah dia kemudian tidak lagi membiasakan amal-amal baik selama ini. Tiba-tiba putus. Misalnya yang paling praktis itu biasanya sholat malam terus, tiba-tiba tidak sama sekali. Tidak sama sekali itu malas. Dia bangun jam 2 bangun, malas kan, seterusnya malas. Itu kena futur itu. Tapi kalau dia bangun kok badan lara kabeh, itu masih tidak termasuk futur, mau sakit fisik memang. Tapi dia tidak sakit fisik, dia hanya males aku. Engkong kuai, mesisan engkong kuai lah. Itu futur. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, malas terus, itu adalah
kena futur yang paling parah, namanya putus dari kebiasaan. Saya punya teman pada masa mudanya itu hidup di pesantren, di pondok. Dia cerita, aku dulu waktu di pondok setiap malam tahajud, tapi sekarang aku nggak pernah lagi. Cerita dengan begitu kok enteng gitu, yang menarik. Jadi dulu ketika masih muda, remaja di pondok setiap malam sholat tahajud. Tapi sekarang ini ketika sudah dewasa, sudah jadi orang tua, udah nggak pernah lagi tahajud. Itu futur yang paling parah. Kemudian yang kedua adalah futur yang hanya mengendur saja. Mengendur artinya frekuensinya berkurang. Kalau biasanya setiap hari gitu menjadi tinggal separuh atau Senin Kemis saja tahajudnya, lainnya sudah enggak. Itu futur yang dalam posisi antara ya dan tidak. Artinya masih kemungkinan disembuhkan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah futurnya bisa pulih sama sekali sehingga futurnya lenyap. Jadi pernah mengalami seperti itu, kemudian bangkit kembali menjadi normal, ya, rajin lagi. Nah sekarang apa gejalanya kalau orang itu terkena futur? Yang pertama adalah malas-malas ketika ibadah. Ya tadi itu. Jadi ketika mendengar suara azan, semangat untuk berangkat ke masjid itu lemah sekali. Wis gak sih aku praise kan masjid sih. Tak santai saya, tak turu-turu di sini. Mungkin kita pernah gitu ya. Ini gejala futur mulai. Kemudian ketika dikasih wewenang, dikasih tugas, dikasih amanah, nggak bertanggung jawab. Terus kok aku ganti yang lain. Padahal SK dia yang terima untuk sebuah amanah itu. Dia tiba-tiba nggak bersemangat untuk mungkin berorganisasi ya misalnya. Kena futur. Kemudian malah dia sibuk urusan duniawi. Jadi kalau sudah ngomong bisnis itu semangatnya bukan main. Tapi ketika masalah ibadah nggak semangat. Itu gejala futur. Kemudian banyak membicarakan atau melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Waktu yang banyak sia-sia digunakan untuk yang tidak berguna. Contoh yang paling mudah, saya pernah terkena ini pada waktu usia SMA. Ada teman menawarkan, ayo kita main catur. Nggak tertarik pada awalnya. Berikutnya saya tertarik. Setelah tertarik, keranjingan main catur itu. Sehingga pulang dari sekolah main catur. Tapi untungnya cek sholat barang, sholat tetap terus main catur lagi. Nah malam-malam mestinya waktunya orang pada tidur, nggak semangat tidur, semangat main catur terus. Nah itu namanya. Ini SMA. Dan waktu saya tinggal di Masjid Keraton Solo. Kalau jenengan pernah ke Keraton Solo, di sebelah kanan itu ada Masjid Suronatan. Itu masjid kami selama 2 tahun ketika PGA atau SMTA di Solo. Saya tinggal di situ. Ya gratis. Ada sekitar 20 atau berapa orang anak-anak tinggal di situ. Nah itu tadi ketika pas lagi kena keranjingan, akhirnya banyak waktu habis untuk main catur. Ini contoh orang yang terkena futur itu. Di hadis ada mengatakan, ya min husni islam mar'i tarku ma la yakni. Salah satu kebaikan keislaman seorang adalah ketika orang itu sanggup mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, main catur itu baik untuk mengasah otak ya. Tapi kalau kayak tadi kan terlalu kayak tadi itu terlalu.
Itu pernah saya mengalaminya. Wah, luar biasa. Kemudian meremehkan dosa-dosa kecil, gemar menunda-nunda pekerjaan tadi itu ya. Ini adalah gejala futur. Jadi para jamaah, kalau kita sedang merasakan ini, segeralah mencari obat bagaimana supaya kita lepas dari futur itu. Nah, mengapa kok muncul futur? Di antara penyebabnya adalah hilangnya keikhlasan. Hilangnya keikhlasan maksudnya orientasi amalnya itu mudah belok, bukan lagi karena Allah, tapi karena yang lain. Jadi kalau orang itu berorganisasi, dalam hatinya aku tak masuk organisasi ini supaya aku dalam hidup ini ada manfaatnya bagi orang lain. Aku ingin agar diridhai oleh Allah. Kalau seperti itu semangat dia bagus. Tapi suatu ketika mungkin dia akan masuk kena futur. Gara-gara apa? Waduh, aku yang mau masuk organisasi pegawai popo. Muncul kalimat itu menghilangkan keikhlasan tadi itu. Apa manfaatnya aku ikut organisasi? Ya, dulu ada seorang ya pernah jadi menteri itu. Ungkapannya menarik. Dia pernah mengatakan hanya orang gila yang mau ikut organisasi. Karena dia menggunakan pendekatan bisnis. Sebab waktu adalah untuk bisnis. Ikut organisasi berarti dia meninggalkan bisnis. Kira-kira seperti itu. Tapi dia sebenarnya mengatakan itu bukan tidak mau berorganisasi. Artinya ketika orang itu niat berorganisasi harus rela menyisihkan sebagian waktunya yang biasanya hanya untuk bisnis, sebagian untuk sosial. Seperti itu. Menarik. Kemudian berlebihan dalam beramal. Jadi dalam dua hadis yang kita sampaikan tadi adalah gambaran berlebihan dalam beramal, atau dalam bahasa saya tadi keterlaluan. Jadi kalau orang itu terlalu bersemangat, suatu ketika bisa patah arang. Kemudian lemahnya ilmu agama. Seseorang begitu suatu saat bisa muncul lemah, tidak bersemangat karena lemahnya ilmu agama. Saya ingin ada contoh yang sederhana begini. Umumnya orang ketika naik haji itu umumnya rata-rata bersemangat datang ke masjid. Ya toh? Rata-rata semangat datang ke masjid. Kalau nggak ke masjid rasanya wah salah besar gitu loh ya, rugi besar gitu. Begitu pulang ke tanah air, ke kampung halaman masing-masing, semangat yang tadi ingin ke masjid tadi itu nggak ada lagi. Orang ini ilmu agamanya nggak komprehensif. Padahal kita itu sebenarnya haji, umroh sama saja. Artinya ketika di tanah suci itu dengan diiming-imingi 100.000 kali lebih baik daripada di tempat lain, supaya kita terbiasa datang ke masjid. Nanti di tanah air harapannya juga rajin ke masjid setempat. Idealnya seperti itu. Kenyataannya banyak yang nggak seperti itu. Nah, sehingga ketika kembali ke tanah air lemah lagi. Nah, itu kena futur. Semangatnya di Mekah tadi itu hilang, tidak muncul lagi. Kemudian juga menjadi penyebab muncul futur adalah memisahkan diri dari jamaah. Para jamaah kalau kita nggak sering-sering kumpul kayak begini, itu mudah sekali terkena futur. Coba kalau kita di rumah saja, menyendiri di rumah saja, nggak pernah kumpul sama teman-teman, semangat untuk bergarah ibadah, semangat untuk datang ke masjid juga berkurang. Makanya besar manfaatnya kalau kita sering datang ke masjid,
bertemu teman-teman, saling sapa, saling senyum dan sebagainya, saling memberikan semangat untuk ke masjid. Tapi kalau kita menjauh dari teman-teman, maka semangat itu bisa menurun, itu futur. Kemudian ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat, ya kayak tadi. Dan hati-hati, masuknya barang haram ke dalam perut juga bisa menyebabkan orang itu mulai menjauh dari Allah, dekat dengan setan. Kalau kita nggak segera bertobat, itu bisa parah. Hidup di tengah masyarakat yang rusak, ini juga sangat membahayakan. Ada ungkapan Nabi, sulul khuluq yudi, perangai buruk itu gampang menular kepada yang lain. Dan suka melakukan maksiat dan dosa, ini juga gampang sekali menyebabkan orang kena futur. Yang terakhir, tidak memiliki orientasi akhirat. Yang ke-9 saya tambah keterangan para jamaah. Jadi kalau kita ini kok tiba-tiba kurang semangat ibadah, itu yang ke-9 ini. Orientasi akhirat kecil. Apa maksudnya? Maksudnya begini para jamaah. Nabi pernah membuat istilah yang keren. Orang cerdas, kata Nabi. Orang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Aku sudah bisa melakukan apa? Aku belum bisa melakukan apa? Selama setahun kemarin bagaimana? Suka mengevaluasi dirinya. Kemudian wa amila lima badal maut, dan siap untuk melakukan apapun demi persiapan atau bekal kehidupan setelah mati. Ini orientasi akhir. Jadi sekarang kita hidup ini ya, untuk yang ke-9 ini, untuk melawan yang ke-9 ini adalah mengapa kita mau datang ke masjid pagi-pagi ini. Tujuan kita adalah pertama menuntut ilmu supaya dapat pencerahan. Kemudian supaya kita dapat pahala. Pahala itu nanti kita jadikan sebagai bekal untuk nanti hidup di akhirat setelah mati. Itu namanya punya orientasi akhirat. Kalau orang tidak punya orientasi akhirat, berbahaya. Gampang putus asa. Gampang putus asa kalau orang nggak punya orientasi akhirat. Itu sebabnya dalam Islam ya, sangat melarang bunuh diri. Ya, bunuh diri kan karena putus asa. Orang bunuh diri itu diantara teologinya, keyakinannya itu adalah seakan-akan hidup ini selesai kalau sudah mati. Kasus yang menyebabkan bunuh diri diantaranya adalah satu, banyak hutang nggak bisa nyaur. Seringkali kan kejadian itu. Bolak-balik ditagih sungkan. Ya, terus gimana caranya ini supaya nggak ditagih, mati saja. Akhirnya bunuh diri. Pernah nggak ingat itu tahun berapa itu? Keturunan India di Jakarta menerjunkan diri dari lantai 50 sekian, mati. Setelah diusut banyak hutang kan. Juga bintang film kita itu perempuan, ibu siapa itu? Juga begitu bunuh diri di antara penyebabnya karena katanya banyak hutang. Di Jepang bahkan anak-anak banyak juga yang bunuh diri, remaja banyak bunuh diri. Kenapa? Alasannya daripada hidup nggak berarti. Misalnya ujian nggak lulus, malu, bunuh diri, nyemplung mengenai kali atau sungai mana itu. Sering terjadi. Nah, orang seperti ini tidak punya orientasi akhirat. Dikiranya selesai. Tidak. Islam menghukum seberat-beratnya. Siapa yang mati bunuh diri, dia akan kekal di neraka. Bayangkan. Artinya apa? Islam mengajarkan kita jangan begitu. Masih ada kesempatan hidup lagi. Kalau sekarang udah enak, gak apa-apa sih sementara. Sabar. Sekarang cari kenikmatan di akhirat.
Memang pernah ada lagu Jawa itu. Apa itu? Sengsara dudunya gak apa-apa, sengsara akhirat bakal cilaka. Rugi ya. Rugi nondonya gak dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, kan gitu ya. Kalimat ini ada benar ada tidaknya. Benarnya memang lebih baik bahagia di akhirat, sengsara di dunia daripada dibalik. Bahagia akhirat, sengsara di akhirat. Tapi Islam mengajarkan bahagia kedua-duanya. Makanya kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan begitu. Di dunia baik, di akhirat baik, sama-sama bahagia. Nah, jadi para jamaah, kita ini harus terus membangun bagusnya orientasi kehidupan akhirat. Jadi kita yakin bahwa hidup tidak hanya sekarang, ada lagi kehidupan nanti, dan itu tergantung sekarang kita hidup bagaimana. Wa amilan lima ba'dal maut. Nah, sekarang bagaimana cara mengobati futur? Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi, baik. 5 menit lagi. Kiat mengobati ini 1 jam sendiri sebenarnya ini. Tapi kita ringkas jadi 5 menit saja, nggak apa-apa. Kita coba. Ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan batin, kedua pendekatan lahir untuk mengobati futur. Yang batin, yang pertama adalah memperbaiki keikhlasan kita, membangun keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita hanya menginginkan Allah menjadi saksi, dan kemudian Allah meridhoi. Itu ikhlas. Sehingga orang ikhlas itu nggak peduli orang memuji, orang mencaci, terserah. Itu ikhlas. Ini angel. Nah, itu perlu kita bangun. Yang kedua, husnudzon, dan yang ketiga, sabar. Apa husnudzon itu maksudnya? Husnudzon kepada Allah artinya adalah apapun yang menimpa pada diri kita itu sudah menjadi keputusan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Kalau keputusan MA mungkin masih bisa diganggu gugat, tergantung. Tapi kalau keputusan Allah sudah, itu pasti yang terbaik. Sekedar contoh, kalau kita pas lagi sakit, Allah kecelakaan, Allah sedang kena musibah. Kadang-kadang kita nggak terima. Ya Allah, aku salahnya apa? Kok diberikan ujian seberat ini? Jangan katakan begitu. Itu berarti suudzon itu. Menganggap Allah nggak mengerti. Ya Allah, salahku apa ini? Aku udah digolongin ini. Jangan. Itu nggak husnudzon, tapi malah suudzon. Seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal Allah Maha tahu. Lalu bagaimana? Katakan pada Allah, ya Allah, aku faham, aku sadar, Engkau pasti sudah tahu mengapa aku harus diginikan, dan kebijakan adalah yang terbaik. Namun ya Allah, kalau seberat ini rasanya aku tidak sanggup. Tolong ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, berikan aku untuk bisa tabah menghadapi cobaan ini. Kalau kita bisa mengatakan seperti itu dari hati kita, akan muncul energi positif yang mempertahankan kita tetap bisa hidup dengan baik. Kemudian berdoa, ya Allah, ringankan beban ini untukku. Dan aku yakin Engkau tidak akan memberikan beban pada hamba-Mu yang tidak kuat. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi intinya adalah husnudzon, bersangka baik, Allah pasti baik. Dan Allah menjanjikan, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung pada hamba-Ku. Kalau hamba-Ku menganggap aku baik, akan baik pada hamba-Ku. Ya kan? Ini penting kita jaga. Nah, kalau seperti itu nanti akan muncul kesabaran. Ini masalah hati. Dan masalah zahir, nah, kita pernah sampaikan bahwa obat hati itu ada 5 perkaranya. Nah, ingat-ingat lagunya Opik itu aja. Jadi kalau kita ingin agar futur kita hilang, agar penyakit ini lenyap, lakukan 5 hal. Yang pertama, baca Quran. Ingat angka tadi ya, baca Quran, langsung futurnya lenyap begitu saja. Bahkan angka tadi kan mau bunuh diri, nggak jadi kan, lenyap dengan baca Quran. Nah,
Kemudian yang kedua, puasa, mengosongkan perut, berpuasa, cobalah berpuasa. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Mungkin pertanyaan, lah ya wong lagi males-males koyo ngono dikon poso, dikon maca Quran, bagaimana itu? Para jemaah, sekarang saya ingin mengambil perumpamaan. Orang Jawa terkenal dengan suka minum jamu walaupun jamu itu pahit. Semua orang akan mengatakan kalau tidak ada apa-apa kok disuruh minum jamu pasti nggak mau pahit, kan begitu. Tapi kenapa orang itu kok mau saja minum jamu pahit? Karena ingin sembuh. Jadi suatu saat kita perlu memaksakan diri pelan-pelan. Wis gak apa-apa tak benda sithik-sithik ben aku sembuh, kan begitu. Begitulah juga ketika kita maca Quran, malas aku. Tahajud, waduh abot. Sekarang ingin sembuh apa enggak? Kan gitu. Ingin sembuh apa tidak? Iya pengen sembuh. Ayo usahakan. Kalau nggak bisa tahajud 11 rakaat, tak apa-apa 2 rakaat dengan 1 witir. Kalau nggak bisa setiap Senin Kamis puasa, suatu ketika Senin tok apa-apa. Nabi dulu pertama kali puasa itu hanya 3 hari dalam 1 bulan dan tidak menyebutkan harinya apa, bebas. Kemudian dari 3 hari itu muncul Senin Kamis. Nah, 3 hari kemudian akhirnya dilembagakan menjadi tanggal 13, 14, 15 bagi si senang puasa. Jadi ada tahapan. Jadi kalau itu berat, tidak apa-apa, memang itu pelan-pelan kita. Syaratnya untuk enak itu harus berat dulu. Untuk sembuh disuntik, ayo siapa disuntik? Tidak ada yang mau. Tapi karena pengen sembuh, gak apa-apa suntik kan sakit kan? Kata sebagian orang. Jamu pahit juga begitu. Mau aku jamu pahit. Tapi karena ingin sembuh, gak apa-apa tahun ini. Ingin sembuh, baca Quran. Ingin sembuh, sholat tahajud. Kemudian zikir malam. Dan yang terakhir adalah suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini paling gampang gambarannya. Suka datang ke masjid, ketemu teman-teman, berjamaah dengan yang lain, ikut pengajian seperti ini, insya Allah mudah sekali menghilangkan futur itu. Akan kembali pulih jadi normal kembali. Demikian para jamaah yang dapat sajikan pada pagi ini. Yang terakhir, tadi kita dapat berita duka Profesor Dr. Romrowi MA. Beliau ini pada tahun 80-an sempat mengajar saya. Beliau adalah ahli tafsir Al-Quran. Saya masih mahasiswa, awal-awal masuk, beliau sudah menjadi dosen saya. Jadi beliau ini orang yang luar biasa. Waktu itu masih magister, kemudian kembali lagi ke Kairo, Mesir, Al-Azhar, menyelesaikan doktornya. Dan beliau termasuk ahli tafsir Indonesia. Selain Pak Quraish Shihab, beliau adalah termasuk ahli tafsir Indonesia. Jadi para jamaah, jasanya sangat besar bagi Indonesia. Beliau termasuk Dewan Hakim MTQ, ya, lomba tafsir Al-Quran, lomba MTQ, macam-macam itu ya. Itu beliau juga selalu masuk di sana. Dan beliau pensiun sudah beberapa tahun lalu, sehingga beliau usianya kira-kira ya sudah yang pasti di atas 70, karena pensiunnya kan 70. Bisa saja 74 atau 75, saya belum tahu. Berapa Pak usianya Pak? Ada tulisnya sih? Nggak ada keterangannya. Hah? 80-an? Ya setahu saya mungkin menjelang 80 lah ya. Karena pensiunnya kira-kira ya 5 tahun lalu atau berapa tahun lalu gitu perkiraannya ya. Termasuk artinya sudah sangat-sangat senior. Kan untuk para jamaah, kita mari sama-sama doakan. Pertama, mudah-mudahan beliau termasuk yang husnul khotimah. Kita mohon pada Allah semoga jasa-jasanya, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kekeliruan mungkin ada dosa yang pernah dilakukan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, dan nanti bisa menyusul beliau kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa
wasi'at lahu wa naqli minal khotoya kami nakofab natnas Allahumma batilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa